Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah salam dari kami. Selamat pagi, Salam. Di pagi yang cerah ini, mari kita sediakan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Raja Surga, kiranya melimpahkan berkat, sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera untuk kita semua umat-Nya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini, Rabu 19 Mei 2021, tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat yang kedua. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup yang kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Demikianlah firman Tuhan. Ada dua jenis kehidupan manusia. Pertama, hidup yang nyata sedang kita alami sekarang di dunia ini, bersifat sementara. Kedua, hidup yang belum nyata yang akan kita terima di akhirat nanti, yang bersifat kekal. Pertanyaannya, mana lebih lama orang mati atau hidup? Banyak orang menjawab bahwa manusia itu lebih lama mati daripada hidup. Alasannya, umur manusia hidup di dunia sekarang ini paling lama 100 tahun. Setelah itu mati. Kalau diukur dari kacamata dunia, jawaban itu adalah benar. Sekarang mari kita bertanya lagi. Hidup di surga itu berapa lama? Semua orang menjawab bahwa hidup di surga itu adalah kekal selama-lamanya, tidak ada lagi batasan waktu. Sesuai dengan ajaran firman Tuhan mengatakan, kelak orang berdosa itu dihukum di neraka tidak mati, tetapi tetap hidup selama-lamanya. Setiap saat dibakar sehingga tidak dapat digambarkan betapa sakit dan mengerikan hukuman itu jika orang masuk ke dalam neraka. Tetapi demikian juga dengan orang yang beriman. Mereka akan hidup selama-lamanya berada di surga, setiap saat bersuka cita dan berbahagia, memuji dan memuliakan Tuhan. Jika tadi ditanyakan mana lebih lama manusia hidup atau mati, jika tadi jawabannya manusia lebih lama mati daripada hidup. Tetapi sekarang jawabannya berubah. Manusia itu lebih lama hidup daripada mati. Karena baik di neraka, baik di surga, hidup selama-lamanya. Jemaat yang berbahagia, firman Tuhan hari ini mengatakan hidup kekal itu sudah diberitakan di bumi ini dan dianugerahkan kepada semua umat manusia. Keselamatan itu disediakan kepada semua manusia. Siapa saja boleh menerima keselamatan itu dengan syarat datang kepada Tuhan Yesus, percaya kepadanya, dan melakukan firman-Nya. Tidak ada satupun manusia di bumi ini yang sanggup membebaskan dirinya dari belenggu dosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua manusia keturunan Adam dan Hawa sudah berdosa. Dosa itu bukan hanya karena berbuat kejahatan, tetapi dosa itu sudah menjadi hakikat hidup manusia. Dosa itu sudah memenuhi roh dan jiwa manusia dari dalam. Dan dosa itu juga membungkus tubuh manusia dari sudut luar. Walaupun manusia tidak melakukan kejahatan, dia sudah berdosa. Dengan demikian, manusia tidak akan pernah sanggup melepaskan dirinya dari ikatan dosa. Oleh karena itu, satu-satunya jalan agar manusia dapat bebas dari belenggu dosa, harus ada seorang juru selamat, ada seorang penolong. Disinilah makna kedatangan Tuhan Yesus ke tengah-tengah dunia. Jemaat yang berbahagia, tujuan hidup manusia adalah ke surga. Kapan kita mempersiapkan diri agar bisa masuk ke surga? Jelas saatnya sekarang. Saatnya pada saat kita masih hidup di dunia ini. Surga tidak dapat dibeli dengan setumpuk uang.
seperti membeli sebuah rumah mewah yang berada di kawasan yang elit. Surga tidak dapat dimiliki dengan sejumlah prestasi atau jabatan atau kekuasaan atau popularitas. Surga tidak dapat dijangkau atau dikunjungi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan kecanggihan teknologi. Tidak ada seorang pun yang tahu, baik manusia ataupun nabi, di mana letak keberadaan surga, kecuali Tuhan Yesus. Hanya Yesus sajalah yang tahu letak di mana surga itu berada. Kenapa hanya Dia yang tahu? Karena hanya Yesuslah satu-satunya yang datang dari surga yang sudah turun ke tengah-tengah dunia. Sekarang Yesus sudah kembali ke surga. Di sana Tuhan Yesus mempersiapkan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus berfirman dalam Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Nah, sekarang percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan selamat dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, segala puji, hormat, dan kemuliaan kami sembahkan kepadamu. Oleh karena kasih-Mu, kami boleh masih hidup hingga pada pagi ini. Kini kami datang menghadap Engkau untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam perlindungan-Mu. Berikanlah kepada kami iman yang teguh untuk melakukan kehendak-Mu. Limpahkan kepada kami kesehatan, kekuatan, rezeki, panjang umur, sukacita dan kebahagiaan dan damai sejahtera. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan segala firman-Mu, dan kami boleh menjadi pembawa damai dan sukacita kepada sesama kami. Berkati semua gerejamu, berkati semua umatmu, berkati semua hambamu, agar tetap bersukacita untuk memberitakan firman-Mu. Berkatilah rakyat, pemerintah, bangsa dan negara kami Indonesia, agar sanggup menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi, sehingga negara kami Indonesia dapat menjadi negara yang maju dan hebat. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, agar kami suci dan kudus di hadapan-Mu. Terimalah doa dan permohonan dari kami, anak-anak-Mu. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu semua. Amin.